Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sapaat SPDMSI. Saya selaku Kepala Sekolah di SDN Ciracas 09 Pagi, Jakarta Timur. Mengenai pendidikan anak-anak di rumah. Pada saat ini, belajar dari rumah menjadi jalan yang paling aman bagi siswa-siswi kita untuk menghindari penularan virus COVID-19 yang ada di masa pandemi ini, di sekarang ini. Tentunya keluarga, khususnya orang tua, memiliki peran penting dalam mendampingi anak-anaknya, putra-putrinya ketika belajar dari rumah. Yang pertama yaitu menciptakan keharmonisan keluarga. Ya, peran pertama ini adalah yang penting dapat dilakukan oleh ayah atau ibu pada anaknya untuk menciptakan suasana yang harmonis, mendampingi belajar, baik belajar mengenai sopan santun, karakter, ataupun belajar tentang ilmu pengetahuan. Suasana yang harmonis dapat mendukung lancarnya proses belajar mengajar dari rumah. Apabila suasana dalam keluarga sudah tidak harmonis, tentu membuat kenyamanan belajar anak-anak menjadi berkurang. Suasana di rumah tidak harmonis, hubungan antara anggota keluarga juga tidak harmonis. Bagaimana bisa seorang anak belajar dengan tenang dan bahagia? Jadi dasarnya adalah pertama keharmonisan antara anak dan orang tua untuk belajar dengan sungguh dan senang hati. Kemudian yang kedua adalah bagaimana orang tua mendidik anak, tekniknya dalam keluarga. Peran kedua orang tua memilih teknik apa yang digunakan untuk mendidik anak dalam lingkungan keluarga perlu adanya diskusi dan kesepakatan antara kedua orang tua untuk memilih teknik dalam mendidik anaknya. Dengan adanya bagian tugas, misalnya sang ayah menyiapkan peralatan untuk belajar, seperti kalau ada Zoom meeting menyiapkan laptop, memasangkan laptop, atau bisa juga meminjamkan HP-nya untuk anak belajar dalam ini. Kemudian sang ibu juga menyiapkan sebelum belajar anak siapkan makanan yang disukai oleh anaknya, atau katakanlah makanan yang kecil-kecil, makan cemil untuk anak-anak yang suka anak, sehingga anak juga semangat untuk dalam belajar. Nah, suami dan istri ini dalam mengurus anaknya, maka proses belajar mengajar di rumah juga akan berjalan lancar. Ya, saling mengisi antara ayah dan ibu dalam mendidik anaknya, terutama perhatian yang dibutuhkan oleh anak. Dengan begitu, orang tua juga dapat mengetahui perkembangan pendidikan anaknya. Tidak hanya sebelah pihak antara ayah atau ibu saja yang mengetahui perkembangan didik, harus kedua-duanya bisa mengetahui perkembangan daripada pendidikan anak tersebut. Kemudian yang ketiga adalah komunikasi yang demokratis. Komunikasi yang demokratis ini, peran komunikasi yang demokratis dalam lingkungan keluarga juga penting dilakukan agar dapat mendidik anak dapat berjalan lancar. Kemudian yang keempat adalah apresiasi pada anak-anak juga. Dapat dilakukan orang tua, yaitu memberikan apresiasi dan motivasi terhadap hasil belajar anak. Dan memberikan apresiasi dan motivasi, maka dapat meningkatkan semangat anak untuk belajar dan melaksanakan tugas-tugasnya. Misalnya anak mendapat nilai terbaik ataupun tidak, tetap orang tua memberikan apresiasi, meskipun apresiasi itu tidak berupa hadiah ya. Berupa hadiah itu bisa berupa perkataan yang baik, dorongan, semangat, bisa juga dalam bentuk benda, hadiah benda yang disukai oleh anak. Partisipasi orang tua, peran orang tua bisa berpartisipasi dalam kegiatan anak dengan sekolah. Ini yang kelima. Kemudian partisipasi ke sekolah, misalnya orang tua mengantarkan anak ke sekolah atau menjemputnya anak sekolah. Kemudian orang tua juga bisa aktif dengan sekolah dengan berkomunikasi dengan guru serta kepala sekolah ataupun masing-masing dengan pihak orang tua sama orang tua untuk berpartisipasi dan untuk bisa memantau proses belajar mengajar anak di sekolah ataupun di rumah sehingga dapat meningkatkan prestasi anak. Keluarga bisa berpartisipasi dalam kegiatan anak dengan sekolah, jangan sampai anak dibiarkan bermain terus dengan gadget dan orang tua tidak memantau pendidikan anaknya, bahwa kebijakan sekarang ini bahwa kebijakan pendidikan Indonesia di masa pandemi memprioritaskan
kesehatan, keselamatan peserta didik, pendidik, tenaga pendidikan, keluarga, dan masyarakat. Sehingga diharapkan seluruh masyarakat tetap bersabar dalam melaksanakan pembelajaran dari rumah. Karena hal tersebut penting untuk menjaga kesehatan dan keselamatan diri kita masing-masing. Saya rasa itu saja, perlunya kita melakukan pendidikan di rumah lebih dahulu, kemudian nanti berkembang dengan keluarga, berarti dengan keluarga, kemudian bekerja dengan masyarakat juga bisa kita berguna dalam hal mendidik anak yang sebaik-baik. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.